Oke, selamat pagi menjelang siang. Oke, semoga dengan di dalam puasa ini teman-teman juga masih dalam keadaan bersemangat ya. Hari ini kita bakal belajar sedikit membahas tentang relativitas. What is relativitas? Kenapa kita belajar relativitas ya? Jadi relativitas itu apa sih sebenarnya ya? Jadi relativitas itu sebenarnya itu kita dari asal katanya itu kita melihat segala sesuatu itu berdasarkan relatif terhadap satu dengan yang lain. Contoh kalau misalnya saya punya benda ya, benda dia itu bergerak ke utara ya. Terus ada benda lain dia itu bergerak ke selatan. Berarti secara otomatis benda ini akan dilihat berlawanan ya. Jadi contohnya kita di dalam mobil misalnya kita bergerak ke utara, terus pohon-pohon kelihatan bergerak ke selatan. Ini adalah dasar-dasar relativitas yang pada dasarnya yang sebenarnya. Nah, terus ketika kita belajar relativitas itu kenapa sih gitu ya? Relativitas itu buat apa sih? Ngapain sih kita belajar relativitas? Nah, jadi relativitas itu kita belajar karena ada beberapa hal ya. Karena ada beberapa hal. Yang pertama ya, jadi relativitas itu adalah dasar dari bagaimana caranya kita mengembangkan teknologi yang lebih maju daripada sebelumnya. Itulah alasan kenapa kita belajar tentang relativitas. Tapi permasalahannya mungkin di sini ya, di Indonesia sendiri kita itu tidak memiliki pemercepat yang sangat cepat sehingga bisa diakses, kita bisa menempuh kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Itu kita belum belum punya di Indonesia. Nah, asalnya kenapa ya? Kenapa dia itu ada relativitas ya? Jadi alasannya karena kecepatan cahaya. Alasannya muncul relativitas itu karena ada kecepatan cahaya. Ini adalah dasar yang pertamanya. Misalkan kita memiliki benda ya. Benda dia itu kita kasih gaya F sesuai hukum Newton ya. Hukum Newton seharusnya ini benda ini bakal mengalami namanya percepatan. Di mana percepatannya itu sama dengan F per M ya. Gaya dibagi dengan massa. Ini percepatannya. Ketika kita memiliki bentuk seperti ini, kita bakal memiliki bentuk lain bahwa P sama dengan apa? Kecepatan suatu benda itu sama dengan kecepatan awal ditambah dengan A kali T. Artinya, kalau misalnya kita memiliki kasus seperti ini, ya, bendanya bakal memiliki kecepatan terus-menerus. Dia itu bakal dipercepat terus-menerus. Kenapa? Karena ada percepatan di sini. Artinya, kalau misalnya kita memiliki waktu misalnya dia itu 10 pangkat 12 ya. 10 pangkat 12 sekon ya. T-nya sama dengan 10 pangkat 12 sekon. Di mana percepatannya, misalnya saja percepatannya 1 meter per sekon. Artinya, di sini kita bakal memiliki kecepatan awalnya, misalnya kecepatan awalnya 0 ya, 0 ditambah dengan apa? Kecepatannya ya, percepatannya 1 meter per sekon kuadrat, sorry, ya, 1 ditambah dengan 10 pangkat ya, sorry, yang ini, 0 ditambah dengan 1 dikali 10 pangkat 12. Artinya, kecepatannya pada kasus ini bisa mencapai apa? 10 pangkat 12 meter per sekon. Ketika suatu benda bergerak ya, astaga. Why? Why? Ya. Jadi ketika kita memiliki benda bentuk seperti kasus seperti ini ya, kecepatannya itu sangat gede ya. Kecepatannya lebih tinggi daripada yang lain. Nah, jadi kalau misalnya kita memiliki kasus seperti ini tidak diperbolehkan di dalam fisika. Kenapa tidak dibolehkan ya? Karena ketika kita memiliki kasus kecepatannya sama dengan 10 pangkat 12, ini bakal melewati namanya kecepatan cahaya ya. Kecepatan cahaya itu di mana besarnya adalah 10 pangkat 8 meter per sekon. Artinya ini masih 1000 kali lebih gede daripada kecepatan cahaya ya. Kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8. Jadi kalau misalnya kita punya kasus seperti ini tidak diperbolehkan di dalam fisika. Sehingga muncullah yang namanya relativitas. Nah, di dalam relativitas ada beberapa hal yang penting kita ingat ya. Jadi kalau misalnya kita berdasarkan hukum Newton, ini sederhananya seperti ini ya. Hukum Newton di mana kita memiliki bentuk bahwa dari relativitas yang disampaikan Newton, kalau misalnya benda bergerak ke utara ya, sudah deh, nggak bisa kah?
Aduh, ada yang nonton. Kalau misalnya benda bergerak ke utara ya, nggak bisa. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi kalau misalnya benda bergerak ke sini kecepatannya misalnya VA, di sini ini kecepatannya VB. Kalau berdasarkan hukum Newton sendiri, kita bakal memiliki kecepatan antara VAB ya. Kalau kita melihat benda A terhadap benda B secara langsung, kita bakal memiliki kecepatannya adalah VA ditambah dengan VB ya. Ini adalah berdasarkan konsep hukum Newton. Tapi kembali lagi, ketika kita menggunakan kasus seperti ini, kita bakal mendapatkan suatu kecepatan tertentu ya. Misalnya VA itu sama dengan 0,8 C ya. Nah, VB-nya itu sama dengan 0,4 C. Kalau misalnya kita memiliki kasus seperti ini, kita bakal punya PAB itu sama dengan apa? Sama dengan 0,8 C ditambah dengan 0,4 C. Artinya 1,2 C. Sementara kita memiliki kasus bahwa kita ketahui bahwa kecepatan paling tinggi itu adalah C ya. Dan di sini dia itu lebih besar daripada kecepatan cahaya. Sehingga di sini dianggap dilarang, tidak diperbolehkan ya. Kita menganggap bahwa ini tidak diperbolehkan. Artinya konsep seperti ini adalah salah. Dan ini hanya berlaku ya konsep penjumlahan kecepatan yang seperti ini dianggap sebagai hanya berlaku untuk kecepatan yang kecil saja. Kecepatan di mana ordenya tidak sampai kecepatan cahaya ya. Ordenya tidak sampai kecepatan cahaya. Nah, oleh sebab itu kita memiliki bentuk lain ketika kita berbicara relativitas. Bentuknya adalah bentuk seperti ini ya. Bentuknya itu tidak lain sama dengan apa? Kalau misalnya saya tulis ulang ya, berarti bentuknya ini disebut sebagai relativitas. Ya, di sini dia itu dianggap sebagai penjumlahan kecepatan oleh Galileo. Ya, dan A dikalikan dengan PB dibagi dengan C kuadrat. Nah, seperti kasus pada bentuk seperti ini. Dan penting untuk dilihat, astaga, ini kenapa lagi nih? Ya, penting untuk dilihat kalau misalnya kita memiliki kasus seperti ini, caranya yang kita lihat adalah bagian tandanya. Kalau misalnya dua-duanya saling dijumlahkan ya, kalau dia dua-duanya dijumlahkan, berarti secara otomatis kita bakal memiliki bagian bawahnya bagian ini plus ya. Jadi kalau misalnya saya tulis bentuk lainnya ini apa? VA ya, plus minus di sini ya. Plus minus VB dibagi dengan 1 plus minus VA dikalikan dengan PB dibagi dengan C kuadrat. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Jadi kita harus melihat kalau dua-duanya sama-sama positif, berarti di sini juga positif. Kalau di sini ada satunya dia itu negatif ya. Yang ini misalnya negatif, terus di sini positif, berarti di sini juga negatif. Gimana kalau misalnya dia negatif-negatif? Berarti yang kalau misalnya negatif-negatif ya. Kalau yang ini negatif, yang ini negatif, artinya bagian bawahnya jadi positif. Ini bentuk umumnya yang harus kita lihat. Astaga, ini internetnya kenapa lagi? Nah, ini adalah yang penting kita lihat ketika kita berbicara tentang relativitas ya. Nah, terus ini namanya penjumlahan kecepatan. Yang kedua, terkait masalah tentang ini postulat Einstein yang pertama ya. Kalau misalnya kita ngelihat yang diusulkan sama Einstein, yang pertama itu adalah setiap hukum fisika nggak usah dipikirin susah bagian yang ini. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang hukum fisika ini berlakunya sangat besar. Nah, ada yang namanya disebut sebagai kerangka inersia ya. Kerangka inersia, tapi nggak usah dibawa susah bagian yang ini. Dia nganggap bahwa intinya seperti ini ya. Persamaan dalam fisika ya. Persamaan kalau atau misalnya kalian tahu itu teori atau dalam bentuk rumus untuk fisika ini berlaku sama dimanapun
Ini inti dari bagian postulat Einstein yang pertama ya. Nah, maksudnya kayak gimana? Different frequency. Ini kenapa dah YouTube nih nggak jelas banget ya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat ya berlaku sama dimanapun, ini inti dari yang hukum persamaan. Nah, jadi kalau misalnya kita punya hukum Newton di berat di bumi sama akan berlaku sama bentuknya kayak persamaan ketika hukum Newton di bulan. Itu contohnya. Ntar saya berhentikan dulu live-nya. Saya cek ini kenapa sih? Katanya error nih. Astaga dong internet. Bentuknya kayak persamaan ketika hukum Newton di bulan itu contohnya. Kan saya hentikan dulu live-nya. Saya cek ini kenapa sih? Katanya error. Enggak. Ini error jaringannya enggak jelas emang nih ya. Telkomsel. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, hukum postulat yang kedua Einstein itu adalah tentang kecepatan cahaya. Jadi kecepatan cahaya itu selalu sama ya. Kecepatan cahaya selalu sama. Nah, ini adalah yang kedua. Terus apa yang penting kita lihat yang lainnya itu adalah terkait masalah waktu ya. Terkait masalah waktu. Ntar ini saya stop. Siang. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya terkait masalah tentang pemoloran waktu atau disebut sebagai dilatasi waktu. Bagian seperti ini ya. Jadi bentuk persamaan dasarnya, kalau misalnya kita lihat bentuknya seperti ini ya. Ini namanya pemoloran waktu. Maksudnya apa pemoloran waktu? Jadi kalau misalnya kita punya ya, ada dua orang, ya. Jadi yang paling sering kita ngelihat ada orang di bumi misalnya ya, di bumi si A sama si B ya. Nah, si putih sama si biru ya. Nah, si biru pergi keluar angkasa dengan kecepatan V, dia itu mendekati kecepatan cahaya ya, mendekati kecepatan cahaya. Jadi kalau misalnya kita punya kasus seperti ini ya, eh, orang yang ada di bumi itu akan terlihat lebih tua daripada orang yang pergi keluar angkasa. Intinya seperti itu ya. Jadi orang yang di bumi kelihatan lebih tua. Jadi kalau misalnya kita punya pada kasus seperti itu di sini ya, di persamaan ini bentuknya apa? Ini delta T untuk yang bumi itu akan sama dengan delta T untuk yang pesawat dibagi dengan akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Nah, bagian seperti ini ya, dari bagian yang bentuk kasus 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat, ini adalah bentuk yang sangat penting ketika kita membahas tentang relativitas. Kenapa? Karena bentuk ini akan digunakan dimanapun. Jadi digunakan di setiap permasalahan akan tetap selalu digunakan. Ya. Nah, bentuknya gimana? Jadi contoh, kalau misalnya kita punya di bumi, misalnya dia itu waktunya, sorry. Jadi misal contoh ya, misalnya orang ke angkasa, orang ke Mars misalnya, dalam waktu misalnya 30 hari ya. 30 hari. Jadi kalau misalnya dia memiliki kecepatan cahaya, dia itu memiliki mendekati kecepatan cahaya, misalnya dia gerak dengan kecepatan dianggap kecepatannya 0,8 C ya, kita bakal memiliki waktu di bumi itu dihitungnya bukan 30 hari, tapi lebih dari 30 hari. Jadi kalau saya masukin delta T sama dengan apa? Sama dengan 30 dibagi akar 1 dikurangi dengan apa? 0,8 C dikuadratin dibagi dengan C kuadrat. Ini dikuadrat dua-duanya ya. Nah, jadi kalau misalnya punya kasus seperti ini, kita hanya perlu mengingat Pitagoras sebenarnya. Jadi kalau 1 0,8 berarti pasangannya 0,6. Berarti sama dengan apa? 30 dibagi dengan 0,6 ya. Jadi pada kasus seperti ini kita bakal punya ya di bumi
Di bumi itu waktunya bukan 30 hari, tapi dia itu sama dengan 30 dibagi 6 dibagi 10 kali 10 ya. Jadi ini sama dengan 50 hari. Jadi kalau misalnya orang pergi ke Mars atau pergi keluar angkasa, dia itu dianggap dia merasa perginya 30 hari ya, dia itu bakal apa? Bakal di bumi bakal terasa waktunya itu adalah 50 hari. Kalau misalnya kecepatannya adalah 0,8 C. Nah, ini adalah konsep terkait masalah tentang pemoloran waktu ya, pemoloran waktu atau disebut sebagai dilatasi waktu. Yang berikutnya terkait masalah kontraksi panjang. Kontraksi panjang ini ya intinya cuma kayak gini sebenarnya, sederhana. Kalau misalnya saya punya benda ya, punya benda panjangnya misalnya 20 meter ya. Terus dia bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan saya, misalnya 0,6 C ya. Artinya, kalau misalnya dia pada kasus seperti ini, yang akan terlihat itu bukan 0,6 C, tapi dia itu bakal lebih pendek ya. Bakal lebih pendek. Jadi kalau misalnya kita bentuk, kita masukin ke dalam bentuk persamaan, L-nya jadi sama apa? Sama dengan 20 meter dikali dengan akar 1 dikurangi dengan 0,6 C, ini dikuadratin dibagi dengan C kuadrat. Jadi pasangan dari 0,6 itu adalah 0,8, berarti 20 dikali dengan 0,8, berarti sama dengan berapa? Sama dengan 4/5 dari 20 ya, kan 0,8 berarti 4/5, berarti sama dengan apa? Sama dengan 16 meter. Jadi yang terlihat pada kasus ini cuma 16 meter. Jadi ini adalah konsep dari yang disebut sebagai kontraksi panjang. Dan ini juga berlaku sama ya. Jadi di dalam kita memiliki bentuk relativitas itu, dia itu relativitas khusus ya. Pada kasus ini kalau misalnya dia itu cuma akan jadi lebih gede atau lebih kecil. Kalau lebih gede dia itu dibagi, kalau misalnya dia lebih kecil berarti dikali. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat nih untuk panjang berarti dia itu dikali, berarti dia makin kecil. Kalau misalnya untuk massa dia itu makin gede, berarti dia itu dibagi. Kalau untuk energi dia itu makin gede, berarti dia itu dibagi. Ya, nah tuh. Nah, jadi kalau misalnya contoh soalnya ya, contoh soal ketika kita ngeliat ya, bentar. Nah, nih sebuah benda ya, ini soal lama sebenarnya. Menurut Einstein, sebuah benda dengan massa diam setara dengan C adalah setara dengan M0 ya, dengan C adalah kecepatan cahaya merambat. Jadi dia ini sebenarnya ada sebuah benda bergerak dengan kecepatan C ya, hampir mendekati C. Apabila benda bergerak dengan kecepatan V, maka energi total benda tersebut adalah gimana? Jadi pada kasus ini dia itu ada benda, dia itu masanya M0, ditanya berapa energinya ya. Nah, jadi tinggal tinggal pakai aja ya, tinggal pakai seperti ini. Jadi sama dengan E sama dengan M0 dibagi dengan akar 1 dikurangi V kuadrat per C ya. Jadi bentuknya udah langsung bentuk persamaan dasar gitu. Dan ini terlalu gampang menurut saya ya. Nah, berikutnya kita pakai soal yang lain. Pada pemetaan lahan kompleks persegi sama dengan 4 km dan lebar segini ya. Luas lahan bila diukur dari udara yang kecepatan pesawatnya 0,6 C searah panjang. Jadi pada kasus seperti ini yang berubah adalah panjangnya, berarti sama dengan 4.000 meternya yang harus berubah ya, 4 kilometernya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, bagian yang dicari panjangnya dulu ya. Jadi kalau misalnya kita cari panjang, jadi panjang yang terlihat itu sama dengan berapa? Nah, sama dengan tinggal kita masukin panjangnya berarti lebih pendek ya. Bakal jadi lebih pendek karena dia dikalikan, berarti sama dengan apa? Sama dengan 4 dikalikan dengan akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Nah, pengalinya berapa? Pengalinya 0,6 C ya. Jadi kalau misalnya pasangannya ini 0,6 C, V-nya 0,6 C, berarti jadi 0,8 pasti secara otomatis. Berarti kalau misalnya kita tulis ini sama dengan apa? 4 dikali akar 1 dikurangi dengan 0,6 C dibagi dengan C ya. Ini dikuadratin. Nah, jadi kalau misalnya kita tulis bentuknya apa? 4 dikali, kalau misalnya mau dikerjakan secara manual 1 dikurangi dengan 0,36. Berarti sama dengan 4 dikali akar 1 dikurangi 0, nah, ini sama dengan 0,64 ya. 0,64. Berarti V sama dengan apa? 4 dikalikan dengan 0,8. Berarti V-nya sama dengan 3,2 meter. Nah, jadi kalau misalnya kita bentuk kasusnya tinggal dimasukin aja ya. Nah, jadi kalau misalnya panjangnya berapa ya? Jadi panjangnya dia itu lebarnya kan 2,5. Berarti sama dengan apa?
luas berarti sama dengan panjang kali lebar berarti sama dengan 3,2 dikalikan dengan 2,5. Nah, berarti sama dengan apa? Sama dengan 3,2 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 0,5 ya. 3,2 dikalikan dengan 2 itu sama dengan 6,4 ya. Ditambah dengan apa? Setengahnya dari ini 1,6 ya. Nah, jadi sama dengan apa? 6,4 ditambah dengan 1,6 berarti sama dengan 8 ya. 8 kilometer persegi. Nah, pada kasus ini jawabannya 8 kilometer persegi. Nah, dan ini bentuknya mirip-mirip semua ya. Jadi caranya sama aja kalau misalnya kita ngelihat bagaimanapun kasusnya. Contoh lain, saya pakai soal UGM tahun 2005 ya. Ini soal lama sebenarnya ya. Jadi di sini sebuah partikel yang bergerak dengan kelajuan 0,3 C terhadap kerangka acuan laboratorium memancarkan sebuah elektron yang searah dengan kecepatannya 0,3 C relatif terhadap partikel. Laju elektron tersebut menurut kerangka acuan laboratorium yang mendekati nilainya berapa? Nah, jadi kalau misalnya kita punya kasus seperti ini bentuknya kayak gini ya, ada benda sedang bergerak dia. Nah, bagian ini 0,3 C, bagian ini bergerak dengan kecepatan berapa? Dengan kecepatan 0,3 C. Berarti kalau misalnya kita ngelihat terhadap orang yang ada di laboratorium, ya, kita bakal memiliki penjumlahan kecepatan di sini ya. Berarti V-nya sama dengan apa? 0,3 C ditambah dengan 0,3 C. Nah, tapi karena pada kasus ini ada penjumlahan, berarti dia itu apa? Nah, jadi penjumlahannya kenapa? Karena ini bakal bergerak di atas benda yang bergerak. Berarti dia itu kelihatannya lebih cepat gitu ya. Dibagi 1 ditambah dengan 0,3 C dikali 0,3 C dibagi dengan C kuadrat. Nah, berarti sama dengan apa? 0,6 C dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,09. Nah, bentuknya kasus seperti ini. Berarti sama dengan 0,6 C dibagi dengan apa? 1,09. Nah, bentuk kasus seperti ini cukup sederhana kalau kita lihat. Jadi kalau misalnya kita mau masukin ini nggak mungkin lebih gede daripada 6 ya. Nggak mungkin lebih gede, nggak mungkin terlalu kecil 0,3. Berarti secara otomatis 0,51 ya. Nah, jadi konsep seperti ini ya, ini yang sering kita gunakan dalam bentuk kasus-kasus relativitas. Caranya sama semua, jadi mirip semua ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di berbagai soal bentuk lain itu bentuknya mirip-mirip semua. Jadi nggak ada yang diubah secara mencolok sebenarnya. Jadi ini juga sama bila keadaan energi kinetik relativistik ya dan V adalah kecepatan cahaya maka masa diam tersebut diberikan oleh. Nah, ditanya. Jadi kalau misalnya pada kasus ini hanya untuk permainan ya. Permainan kayak permainan logika aja. Jadi kalau misalnya kita punya namanya energi kinetik ya. Namanya energi kinetik itu sama dengan energi totalnya ya. Ini energi total dikurangi dengan energi diam. Jadi kan seperti biasa lah ya. Dalam kita memiliki yang sisa itu berarti sama dengan yang totalnya dikasih berapa, yang diamnya berapa gitu ya. Nah, di sini dia memiliki energi kinetiknya K ya. Energi kinetiknya K terus ditanya adalah masa relativistiknya berapa. Jadi kalau misalnya kita memiliki pada kasus seperti ini, kita bakal punya ya, energi total itu sama dengan energi diam ya, dibagi dengan akar 1 dikurangi dengan V kuadrat dibagi dengan C kuadrat tuh. Dikurangi dengan energi diam ya, energi diam. Jadi bentuk energi diam kadang kita simbolkan sebagai E0 ya. Jadi kalau misalnya kita punya kasus seperti ini kita tinggal menyelesaikan persamaan ini sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita punya K sama dengan apa? Nah, E0 ya. Jadi E0 itu sama dengan M0 C kuadrat. Jadi kalau misalnya ditulis ini M0 C kuadrat 1 dibagi akar 1 dikurangi dengan V kuadrat dibagi C kuadrat dikurangi 1. Nah, bentuknya kasus seperti ini. Yang ditanya masa diamnya ya. Jadi kalau misalnya ini tinggal kita kali aja sebenarnya atau kita samakan penyebutnya. Kita pikir gimana caranya kita menyamakan penyebut dari bentuk kasus seperti ini. Kalau M0 berarti ini pasti sama dengan K per C kuadrat dulu. Ini M0 ya. Ini terus apa? Kalau mau disamakan penyebutnya boleh, kalau enggak langsung dipindahin juga boleh. Kalau samaan penyebutnya bentuknya apa? 1 dikurangi dengan akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat dibagi dengan apa? 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat ya. Per C kuadrat ini diakarin. Nah, bentuknya kasus seperti ini. Jadi kalau misalnya saya tulis M0, berarti bentuk jawabannya apa? K dibagi dengan C kuadrat ya. Dikalikan dengan apa? Dikalikan bagian yang ini ya. Nah, kalikan dengan apa? Akar dari 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat dibagi 1 dikurangi V akar dari V kuadrat 1 ini 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Nah, bentuk kasus seperti ini. Kita lihat jawabannya.
Nah, pada kasus ini tinggal kita pilih ya, pilih gimana caranya kita milih bentuk persamaan yang bisa kita pakai. Nah, jadi kalau misalnya ini tambah, tambah, nggak mungkin ya. Satu dikurangi V kuadrat per C kuadrat, mana nih? Ini seharusnya ini ada kekeliruan ketika kita tanda ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngurekan juga boleh kayak gini ya, dikalikan silang ya. Tapi kalau misalnya pada kasus ini harusnya ini ada K per C kuadratnya dulu. Jadi bentuk persamaannya harusnya kayak gini. Atau kalau bentuk lebih, kalau saya lebih suka bentuk bentuk lebih sederhananya ya. Jadi sama dengan M0-nya dikeluarin ya, bentuknya kayak gini. M0 nggak usah dibalik-balik, kenapa? Nggak usah disamain penyebut karena bikin bingung, bikin pusing kita ya. Sama dengan apa? K dibagi dengan C kuadrat ini, terus dikali dengan bagian yang ini, satu, karena dia punya bentuk kasusnya seperti ini. Jadi ini tinggal dimasukin aja sama dengan 1/1 per akar dari 1 min V kuadrat dibagi dengan C kuadrat dikurangi 1. Nah bentuknya kasusnya seperti ini. Nah, dengan kita memiliki bentuk seperti ini, yang ini bakal lebih gampang sebenarnya kalau kita masukin angka, tinggal masukin V-nya nanti ketemu. Jadi nggak usah ribet-ribet masukin, nggak usah bikin persamaan seperti ini, no. Nah, ini berlakunya sama untuk semua ya. Jadi soal-soal dalam fisika bagian relativitas itu sebenarnya mirip semua. Jadi cuma diulang-ulang aja. Contoh kalau misalnya di soal SBM yang lain bentuknya kayak gini, segitiga, dia kasih gerak kecepatan V sama dengan 0,8 gitu ya. Nah, nanti dia tuh bakal jadi lebih pendek yang ini ya. Jadi bukan dia itu bakal jadi kelihatan lebih pendek. Terus ada lagi, kalau misalnya kita memiliki bentuk dibalik misalnya ya. Jadi yang terlihat itu kebalik. Nah, jadi dari misalnya sedang bergerak kayak gini dengan kecepatan tertentu, terus di bumi dia tuh berdasarkan bumi dia terlihatnya lain. Misalnya di sini panjangnya 0,8 meter gitu ya. Ditanya deh kalau misalnya panjang awalnya 1 meter, ini V-nya berapa? Berarti ini pasti 0,6. Jadi sebenarnya kayak ini hanya main puzzle aja, tinggal kita pakai bentuk persamaan dasar. Jadi kalau misalnya selama kita udah ngerti ya, harus ngerti bentuk persamaan yang utama, yang bagian antara dia dikali sama dibagi. Intinya itu puzzle-nya ya, permainan permainan yang ada di sini cuma model kali atau model bagi gitu. Jadi selama kita ngetahui mana yang dikali, mana yang dibagi akan enak. Jadi yang dikali itu cuma bagian panjang doang. Sisanya yang lain itu dibagi semua. Kenapa? Yang lain itu bakal semakin gede semua, sementara panjang bakal makin kecil tuh. Nah, dengan muncul relativitas ini juga ada efek lainnya sebenarnya. Efek lainnya apa? Muncul yang di sisi lain ya. Sisi lainnya itu ada yang disebut sebagai kalau ada yang sangat cepat, berarti ada yang sangat kecil ya. Ada yang sangat cepat, berarti ada yang sangat kecil. Makanya muncul yang namanya teori atom. Nah, teori atom itu nanti kalau misalnya kita lihat ada yang teori atom Dalton, yang sering kita lihat ya. Dalton, terus ada Thomson, ada Rutherford, sama satu Bohr. Kalau Dalton itu kayak kelereng, kalau misalnya Thomson itu kayak roti kismis, kalau misalnya Rutherford itu kayak planet-planet, terus yang terakhir itu terkait Bohr itu ya terkait masalah yang kayak biasa yang ada kulit-kulitnya tertentu. Nah, jadi yang ini coba ditonton di video sebelumnya, saya udah bahas juga sedikit terkait masalah ini tentang dia itu perpindahan yang sering dikeluarkan dalam kasus ini adalah bentuk perpindahannya. Jadi selama kalian sudah sering ngelihat bentuk soal, sebenarnya ini seharusnya lebih gampang ya. Jadi lebih gampang. Semoga ini live-nya nggak terganggu. Ini sinyalnya aneh banget nih. Nah, terus apa? Yang lain yang bisa kita perhatikan pada kasus ini adalah terkait masalah dalam relativitas. Nanti kalau misalnya kita mau mengembangkan lebih jauh, kita bakal banyak belajar terkait masalah tentang gimana namanya gravitasi. Jadi kalau misalnya kita pada kasus sekarang ya, relativitas yang kita pelajari sekarang ya, itu gravitasi itu dianggap karena ada benda bermassa saling tarik menarik. Nanti kalau misalnya kita belajar lebih lanjut terkait masalah relativitas ini, kita bakal belajar terkait masalah ruang waktu ya. Masalah ruang waktu ini mungkin ada sedikit video yang cukup menarik menurut saya ya tentang relativitas.
Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat pada kasus seperti ini ya, kita bakal ngelihat ya, ini jadi ruang waktu ya, jadi ruang waktunya ini saya anggap langsung aja ngambil dari YouTube-nya kalau kalian butuh gitu ya. Jadi kalau misalnya lihat ya, jadi kalau misalnya kita punya planet, ini ada sebuah planet ya, jadi dianggap sebuah planet di sini bakal mengelilingi dari matahari. Jadi dianggap bagian tengah ini matahari. Seharusnya kalau misalnya di biasanya dia itu bakal bentuknya jatuh ya. Jadi kenapa sih planet itu nggak jatuh ya? Jadi kenapa itu kalau misalnya kita punya ada benda matahari ya, matahari terus ada planet, kenapa dia itu nggak jatuh ke sini ya? Alasannya itu karena ada yang namanya kelengkungan ruang waktu. Jadi kalau misalnya kita bikin ya, bentuknya bisa seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dilihat ini, nah planetnya bakal muter ya. Jadi dia muter seperti ini. Makanya dia itu bentuk lintasan dari planet itu adalah elips. Dan ini tapi ini konsep yang lebih lanjut lagi. Nah, ini bentuk lainnya tuh. Jadi dia itu tidak bakal pernah jatuh. Jadi itu alasan kenapa bentuk sekarang ya, bentuk planet kita itu bentuknya adalah elips, melingkarnya. Dan ini bakal bisa menjelaskan lebih lanjut terkait masalah relativitas. Dan ini sesuatu yang menarik ya, kalau buat yang tertarik sih sebenarnya ya. Ini bakal menjadi sesuatu yang sangat menarik. Tuh. Jadi ini banyak pemodelan yang bisa kita lakukan sekarang. Dan dengan kita belajar relativitas ini ya, kenapa kita belajar relativitas sebenarnya ya? Mungkin ada yang bingung, kok ngapain sih belajar yang kayak gini? Kenapa nggak hukum Newton aja ya? Kenapa nggak hukum Newton aja yang kita pelajari? Karena kalau misalnya kita terkait masalah hukum Newton, kita hanya bisa bekerja untuk benda-benda yang lamban aja. Kita nggak bakalan bisa untuk berlaku seperti berlaku lebih lebih lanjut atau dia itu berpikir lebih jauh lagi. Berbeda kalau misalnya kita sudah berbicara tentang relativitas, kita bakal bisa membuat sesuatu yang lebih menarik ya. Contohnya sinyal. Sinyal itu konsepnya, konsep pembuatan dari sinyal, sinyal dari telepon, dari internet dan sebagainya itu adalah terkait masalah relativitas. Dasarnya adalah relativitas. Dan ini mungkin suatu yang sering diabaikan oleh orang. Kenapa? Karena dianggap ini ngapain sih gitu ya. Jadi kita tidak memiliki bentuk yang langsung bekerja di sana gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman di bagian kedokteran banyak nanti hal yang bisa kalian pelajari ketika misalnya mengerti tentang ini. Jadi ada relativitas tapi dia itu berlaku untuk pengembangan alat-alat di bagian kesehatan misalnya. Jadi contoh pada kasus seperti sekarang, kalau misalnya kita memiliki bahkan sekarang ada yang virus misalnya. Jadi kalau misalnya virus corona itu sebenarnya kalau misalnya kita memiliki seandainya kita memiliki suatu bentuk gelombang tertentu, ini hanya clue yang saya pikirkan ya, corona. Seandainya kita memiliki suatu gelombang tertentu yang bisa merusak dari corona itu sendiri. Jadi dia itu tidak merusak sel tapi merusak corona. Jadi kalau misalnya kita punya anggap di sini ada bumi ya. Di sini ada bumi, dia itu ada virus corona, kita bisa nembakin dari atas bagian sini itu ada sinyal sehingga kita bisa ngebunuh bagian corona. Jadi ini mungkin cara teknik yang bisa kita keluarkan, tapi ini belum ada yang melakukan sampai sekarang. Kenapa? Karena cara umum untuk membasmi corona adalah untuk yang sekarang itu adalah antibiotik ya. Salah antibody, sorry. Antibody. Jadi antibody kita itu dikuatkan sehingga ketika kita terserang corona, kita bakal bisa apa? Bisa ngelawan ya. Tapi belum ada yang berpikir gimana cara membasmi secara penuh. Nah, tapi efek lainnya kalau misalnya kita punya kasus seperti ini ya, kalau misalnya kita punya gelombang, kalau misalnya kita melakukan suatu kesalahan tertentu ketika kita menguji, itu bakal merusak ekosistem yang lain. Mungkin itu alasan kenapa orang-orang tidak melakukan penelitian terkait masalah ini ya. Dan belum ada yang melakukan. Nah, contoh yang bisa kita gunakan yang sering dipakai untuk pada kasus sekarang ya. Sekarang itu adalah bagian ini. Kalau misalnya kita mau sterilisasi dari suatu alat kesehatan, kita menggunakan sinar gamma ya. Sinar gamma. Kenapa? Karena energi dari sinar gamma ini cukup gede. Jadi kalau misalnya kita punya sendok, misalnya ada sendok ya, habis digunakan untuk mencampur sesuatu ya, atau sendok atau gelas apalah bebas ya. Jadi kalau misalnya kita mau sterilisasi, ada beberapa hal yang tidak bisa disterilisasi dengan alkohol. Sehingga kita butuhkan yang lain. Kita butuhin apa? Butuh dari sinar gamma ya. Sinar gamma. Jadi kalau misalnya kalian
kita mengerti terkait masalah ini, gimana cara ngontrol sinar gamanya, ya kita kontrol sinar gamma hanya pada permukaan saja, berarti ini bakal ngerusak apa yang ditargetin aja ya. Dan sebenarnya ini tidak semua dari yang berbahaya itu sepenuhnya berbahaya. Kenapa? Kadang ini dia tuh memiliki kebermanfaatan ya. Jadi ada kebermanfaatan yang bisa kita ambil sebenarnya. Tapi ini adalah mungkin ya karena kekurangan kita dalam mengerti juga dan kekurangan dalam fasilitas yang kita miliki sehingga kita selalu berpikir gimana cara konvensional untuk melakukan ya untuk mengatasi suatu masalah. Jadi tidak pernah jarang sekali kita berpikir untuk menggunakan metode lain yang lebih banyak gitu. Nah, terkait masalah bagian relativitas kalau masalah ujiannya terkait masalah ini ujian ya. Ini soal-soal yang dimiliki itu pasti selalu sama, nggak pernah berubah. Jadi setiap tahun itu dari beberapa puluh tahun yang lalu ya, dari itu dia tuh memiliki bentuk yang sama sebenarnya. Jadi selama kita pernah ngelihat bentuknya itu cuma diubah dikit. Mungkin bentuknya yang awalnya dari persegi diubah jadi segitiga, diubah jadi trapesium ya, diubah jadi limas dan sebagainya. Jadi kadang dibuat dalam bentuk 3 dimensi dan sebagainya. Tapi inti dari pengerjaannya sama semua. Jadi jangan jangan pernah takut untuk mengerjakannya gitu ya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mohon maaf karena tidak jelasan. Nanti kalau ada yang ditanyakan saja ya. Dan ini sebenarnya masih banyak yang saya pengen bahas, tapi ini karena sinyalnya nggak terlalu bagus, jadi saya nggak tenang juga ini. Jadi kayak nggak tahu nih, Telkomsel lagi error, mungkin karena banyak yang gunakan. Thank you, mohon maaf kalau ada salah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.